Jadi kita mulai berdiri di tahun 2016 akhir, di mana kita melihat ada opportunity antara offline advertising dengan online advertising. Dengan adanya Ubiklan ini, kita juga membantu mengconnect advertiser dengan offline advertising, di mana offline advertising biasanya sangat tradisional dan tidak ada dashboard atau big data yang bisa membantu offline advertising. Prinsip dari bisnis kita adalah dari offline advertising menjadi sesuatu yang bisa lebih terukur, lebih bisa dimonitor dan di-track lagi. Jurnal ini sangat membantu kita dalam segi monitoring untuk track sales dan laporan-laporan itu semua di satu platform dan bisa diakses oleh banyak orang, dan juga gambaran besar dari bisnis kita, masalah keuangannya itu semua ada di dashboardnya jurnal. Nah, Jurnal itu pertama kita lihat revenue sistem index finance dari kita jadi sisi seamless, positive satu growth software company ya. untuk semua Kita kebutuhan membandingkan finance dan sales antara kita. multi-tech adopters dengan single tech adopters. Apa sih perbedaannya Kita gitu semua ya? tahu, Jadi mungkin mengurus Suwani sempat payroll bisa mention menjadi sebelumnya, sangat kita ada rumit dan melihat sangat menyita kalau waktu. multi-tech adopters Untuk itu dia menggunakan kami menjadikannya multi-system. lebih Tidak efisien hanya menggunakan untuk satu sistem. dilakukan. Kan kita misalnya ada Dengan jurnal sebagai Talenta, accounting system, dia akan perhitungan mengintegrasikan payroll ini jadi dengan lebih mudah dan POS, for cepat. example. Karena Sebagai sistem additional Talenta system, lah yang atau dia akan punya menghitung kayak semua. distributor management system, dia connect jurnalnya ke sana. Nah, kita melihat multi-tech adopters mempunyai resiliensi yang lebih baik dibandingkan dengan single tech adopters, di mana kalau kita lihat di B2B industry itu paling terlihat lah dampaknya. 1,46 kali lebih banyak positive growth companies dibandingkan dengan yang single tech adopters. Dan tren ini juga kita lihat lumayan terbagi rata di industri yang lain, seperti B2C industry dan juga B2B service. Even though the biggest impact kita lihat Jadi kita mulai berdiri di tahun 2016 akhir, di mana kita melihat ada opportunity antara offline advertising dengan online advertising. Dengan adanya Ubiklan ini, kita juga membantu mengconnect advertiser dengan offline advertising, di mana offline advertising biasanya sangat tradisional dan tidak ada dashboard atau big data yang bisa membantu offline advertising. Prinsip dari bisnis kita adalah dari offline advertising menjadi sesuatu yang bisa lebih terukur, lebih bisa dimonitor dan di-track lagi. Jurnal ini sangat membantu kita dalam segi monitoring untuk track sales dan laporan-laporan itu semua di satu platform dan bisa diakses oleh banyak orang, dan juga gambaran besar dari bisnis kita, masalah keuangannya itu semua ada di dashboardnya jurnal. Jurnal itu membuat semua sistem finance kita jadi seamless, satu software untuk semua kebutuhan finance dan sales kita. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. Steak Hotel by Holy Cow sebagai brand pelopor steak Wagyu dengan harga bersahabat. Sebagai brand yang bergerak di bidang kuliner, Steak Hotel by Holy Cow sendiri mengedepankan kualitas produk dan layanan bagi konsumen. Karenanya, operasional dan kerjasama tim yang baik penting bagi bisnis kami.
semenjak ada Talenta itu kita paperless. Jadi cukup dengan satu klik sudah langsung masuk di hari itu juga dan di detik itu juga. Ke Talenta sendiri kan kita sekarang udah ada di handphone ya. Ketika kita membutuhkan data karyawan sendiri yang memakai aplikasi Talenta itu sekarang udah nggak sulit lagi. Dia bisa lihat sendiri ke aplikasinya sehingga memudahkan karyawan maupun HR untuk berkomunikasi langsung mengenai kebutuhan karyawan. Terima kasih dan sukses terus untuk Talenta. PT LRT Jakarta secara akta didirikan pada bulan Maret 2018 under Pemprov DKI dan kita juga under holding Jakarta Propertindo. Kita bergerak dalam bidang pelayanan transportasi dari LRT atau Light Rail Trail. Sebelum menggunakan HRS Talenta itu menggunakan sistem manual. Dan tentunya faktor human error sangat riskan terjadi. Dan tentunya untuk menghitung akan banyak sekali proses-proses manualnya dari perhitungan pajak yang dihitung sendiri, kemudian perhitungan overtime yang dihitung sendiri walaupun ke dalam satu spreadsheet. Tapi dengan Talenta memangkas proses-proses tersebut sehingga dapat dilakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kita ingin suatu sistem yang light, sistem yang mudah, user-friendly, tidak terlalu banyak investasi dalam pengadaannya, dan juga tentunya tim support yang akomodatif. Jadi PT LRT Jakarta memilih Talenta sebagai sistem payroll, itu yang utama. Di mana di samping itu, sistem payroll juga memiliki fungsi lain seperti employee self-service, kemudian pengajuan overtime, time off, dan reimbursement. Jadi itulah alasan kenapa Talenta digunakan di PT LRT Jakarta.
Jadi kita mulai berdiri di tahun 2016 akhir, di mana kita melihat ada opportunity antara offline advertising dengan online advertising. Dengan adanya Ubiklan ini, kita juga membantu mengconnect advertiser dengan offline advertising, di mana offline advertising biasanya sangat tradisional dan tidak ada dashboard atau big data yang bisa membantu offline advertising. Prinsip dari bisnis kita adalah dari offline advertising menjadi sesuatu yang bisa lebih terukur, lebih bisa dimonitor dan di-track lagi. Jurnal ini sangat membantu kita dalam segi monitoring untuk track sales dan laporan-laporan itu semua di satu platform dan bisa diakses oleh banyak orang, dan juga gambaran besar dari bisnis kita, masalah keuangannya itu semua ada di dashboardnya jurnal. Jurnal itu membuat semua sistem finance kita jadi seamless, satu software untuk semua kebutuhan finance dan sales kita. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. Steak Hotel by Holy Cow sebagai brand pelopor steak wagyu dengan harga bersahabat. Sebagai brand yang bergerak di bidang kuliner, Steak Hotel by Holy Cow sendiri mengedepankan kualitas produk dan layanan bagi konsumen. Karenanya, operasional dan kerjasama tim yang baik penting bagi bisnis kami. Semenjak ada Talenta itu, kita paperless. Jadi cukup dengan satu klik, sudah langsung masuk di hari itu juga dan di detik itu juga. Ke Talenta sendiri kan kita sekarang udah ada di handphone ya. Ketika kita membutuhkan data karyawan, karyawan sendiri yang memakai aplikasi Talenta itu sekarang udah nggak sulit lagi. Dia bisa lihat sendiri ke aplikasinya, sehingga memudahkan karyawan maupun HR untuk berkomunikasi langsung mengenai kebutuhan-kebutuhan karyawan. Terima kasih dan sukses terus untuk Talenta. PT LRT Jakarta secara akta didirikan pada bulan Maret 2018 under Pemprov DKI, dan kita juga under holding Jakarta Propertindo. Kita bergerak dalam bidang pelayanan transportasi dari LRT atau Light Rail Trail. Sebelum menggunakan HRS Talenta itu menggunakan sistem manual. Dan tentunya faktor human error sangat riskan terjadi. Dan tentunya untuk menghitung akan banyak sekali proses-proses manualnya, dari perhitungan pajak yang dihitung sendiri, kemudian perhitungan overtime yang dihitung sendiri walaupun ke dalam satu spreadsheet. Tapi dengan Talenta memangkas proses-proses tersebut sehingga dapat dilakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kita ingin suatu sistem yang light, sistem yang mudah, user friendly, tidak terlalu banyak investasi dalam pengadaannya, dan juga tentunya tim support yang akomodatif. Jadi PT LRT Jakarta memilih Talenta sebagai sistem payroll, itu yang utama. Di mana di samping itu, sistem payroll juga memiliki fungsi lain seperti employee self-service, kemudian pengajuan overtime, time off, dan reimbursement. Jadi itulah alasan kenapa Talenta digunakan di PT LRT Jakarta.
Oke, selamat siang, selamat datang kembali di Mekari Conference 2021 virtual. Perkenalkan, nama saya Elia, saya akan membantu berjalannya acara di HR Stage pada hari ini. Oke, HR hari ini akan membahas banyak mengenai HR dan teknologi, hingga diskusi menarik mengenai Omnibus Law bersama pembicara yang berpengalaman di bidangnya. Oke, selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu. Selamat datang kembali di Mekari Conference 2021 virtual. Perkenalkan, nama saya Elia. Saya akan membantu berjalannya di acara di HR Stage pada siang hari ini pastinya. HR Stage hari ini akan membahas banyak mengenai HR dan teknologi pastinya, hingga diskusi menarik mengenai Omnibus Law bersama pembicara yang berpengalaman di bidangnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi survei di bit.ly/survei-mekarikon. Oke, baik, mari kita langsung saja mulai pada sesi pertama, yaitu Aligning Goals Across Organization and Build Performance-Driven Culture, dengan pembicara yang sangat menarik, Bapak Henry Yosea, selaku Product Manager dari Mekari. Bapak Henry Yosea merupakan seorang product manager Mekari yang berfokus mengembangkan fitur performance management talenta. Pak Henry juga telah berpengalaman lebih dari tahun di informasi Pada halaman ini, pada product Anda dapat management, memasukkan data beberapa rincian analysis, dari goals problem seperti solving, team management, database, dan feature prioritization. Oke, saya langsung undang Pak Henry Yosea untuk bisa menyalakan mic dan kameranya. Silahkan Pak Henry. Ya, halo, selamat siang Elia. Apa kabar? Halo, siang. Apa kabar? Baik, Henry, baik. baik. Sehat-sehat ya, Henry? Ya, sehat. Oke, oke. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Henry bisa memulai untuk langsung sesi presentasinya. Silakan. Oke, thank you Elia. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan sebelumnya saya Henry dari tim produknya Mekari. Jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang performance management, kaitannya dengan menyelaraskan goals dari dalam organisasi dan membangun performance driven culture. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja slide-nya. Oke, tolong next slide. Oke, yang pertama, apa sih sebenarnya performance management itu? Mungkin kita di sini udah sama-sama tahu ya kalau performance management itu penting diterapkan dalam suatu organisasi. Cuma sebenarnya definisi performance management itu apa sih? Gitu. Di sini saya mengutip dari Michael Armstrong. Ada 3 poin utama yang dia katakan. Yang pertama itu performance management itu harus dijalankan secara continuous. Jadi tidak boleh per periode-periode saja, tapi terus continuous demi meningkatkan performance dari masing-masing employee yang ada di dalam organisasi. Selain itu, performance management juga harus sejalan dengan target dan visi misi yang ditetapkan oleh organisasi. Dan semuanya align atau melibatkan semua orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri gitu. Jadi tidak terpisah-pisah gitu. Jadi semuanya align jadi satu goals, di mana goals-nya itu adalah goals dari organisasi itu sendiri. Seperti itu, tolong di next slide. Oke, berikutnya ini adalah insight
yang saya ambil dari hasil research Deloitte sama Betterworks. Di sini kita dapat insight-nya yang pertama, sekitar 32% karyawan itu mereka mengatakan mereka harus menunggu lebih dari 3 bulan untuk mendapatkan feedback. Berikutnya, insight berikutnya itu mostly atau sekitar 69% perusahaan atau organisasi itu menjalankan review kinerja itu setahun sekali atau 6 bulan sekali. Padahal berdasarkan hasil research ini, ada sekitar 43% karyawan yang memiliki engagement tinggi itu akan menerima feedback setidaknya itu 1 kali dalam 1 minggu. Apa sih sebenarnya impact dari engagement tinggi untuk masing-masing karyawan ini gitu. Jadi di sini juga dikutip dari hasil research-nya, kalau organisasi atau perusahaan yang mempunyai employee engagement yang baik, itu akan menurunkan tingkat turnover karyawannya lebih rendah 31%. Jadi kita sepakat lah ya di sini itu kalau performance manajemennya baik dengan continuous feedback juga, itu juga dapat meningkatkan engagement dan menurunkan turnover gitu. Jadi contohnya misalnya feedback-nya ini terlalu lama, biasanya itu kurang relevan. Katakanlah misalnya feedback yang seharusnya kita atasan berikan di bulan Desember, tapi karena menunggu review period sampai di bulan Januari atau bulan Februari, biasanya feedback-nya jadi kurang relevan atau atasannya sendiri pun itu akan lupa memberikan feedback apa gitu untuk bawahannya, seperti itu. Oke, tolong next slide. Nah, yang berikutnya ini, problem apa aja sih yang biasanya ditemui oleh perusahaan atau organisasi dalam menerapkan performance management gitu. Yang pertama, itu sulit ya bagi perusahaan untuk menentukan target berdasarkan performa karyawannya gitu. Jadi berdasarkan hasil yang kita kutip juga nih, biasanya itu perusahaan yang menjalankan performance review secara efektif, sebesar 91% karyawannya mengatakan target mereka masing-masing itu sejalan dengan prioritas bisnis atau target dari organisasinya gitu. Terus problem yang kedua itu tentang jenjang karir sih gitu. Jadi 1 dari 3 alasan utama karyawan itu resign karena ketidakadanya pastian mengenai jenjang karir mereka gitu. Jadi mereka merasa kurang jelas di organisasi itu, jadi itu yang menyebabkan mereka resign gitu. Nah terus yang problem berikutnya ini mengenai produktivitas dan semangat karyawannya, itu kaitannya dengan apresiasi sih, baik dari rekan kerja atau dari atasannya. Biasanya tiap-tiap karyawan itu akan merasa kurang apresiasi, itu menyebabkan produktivitas dan semangat mereka itu turun gitu. Terus problem yang terakhir, ini dari sisi perusahaan juga sulit ya untuk memonitor dan mengukur kinerja karyawannya. Ini sebenarnya ada 2 arah sih, dari perusahaannya sendiri atau dari employee-nya masing-masing gitu. Jadi karena ini sekitar 2 dari 3 karyawan, mereka menginginkan cara yang lebih baik dalam pengukuran hasil kerja mereka. Seperti itu. Itu adalah problem yang biasanya muncul di tiap-tiap company. Oke, tolong di next. Nah, berikutnya ini kita ngomongin tentang solusi dari problem yang tadi sudah saya paparkan ya. Bagaimana sih software performance management itu bisa menjadi solusi untuk problem-problem yang tadi gitu. Nah, di sini software performance management yang baik biasanya itu akan membantu meningkatkan employee engagement dengan cara transparansi dan meningkatkan apresiasi juga dan feedback baik dari atasan ataupun dari peers-nya juga gitu. Dengan cara apa sih? Mulai dengan proses pembuatan target untuk masing-masing employee-nya itu, jadi bisa sejalan dengan target perusahaannya. Terus yang kedua, software performance management yang baik juga biasanya
akhirnya kita tidak bisa memaksimalkan profit yang kita bisa dapatkan. Berikutnya, nah ini juga salah satu masalah klasik yang sering ditemui oleh pelaku usaha, yaitu masalah cash flow, di mana arus uang yang masuk itu tidak berimbang atau sejalan dengan arus uang yang keluar. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tools untuk membantu manajemen untuk dari sisi arus uang masuk dan arus uang keluar agar kita bisa memanage cash flow itu secara prudent. Yang terakhir, ini juga sering tidak disadari oleh pelaku usaha di mana mereka tidak memiliki kemampuan untuk memanage profit margin. Kenapa? Karena visibility yang clear mengenai harga dasar atau orang suka sebut COGS itu sangat penting. Jadi sehingga kita bisa maintain seberapa besar profit margin yang ingin kita capai. Terkadang untuk COGS itu harganya fluktuatif ya, karena bisa naik dan naiknya itu bisa sangat signifikan sekali. Apabila kita tidak bisa memonitor dan tidak bisa mengontrol, ini akan mempengaruhi juga dari sisi company atau bisnis untuk memaksimalkan profit yang bisa didapatkan. Prinsip yang dari terakhir bisnis kita adalah dari sisi dari kepatuhan offline terhadap advertising regulasi, menjadi sesuatu yang bisa kita lebih terukur, liable bisa terhadap dimonitor dan di-track. compliance sebagai Jurnal pelaku ini sangat usaha itu membantu kita memiliki dalam kewajiban segi monitoring untuk track kepada sales pembangunan dan negara. laporan-laporan Nah, itu semua di satu sebagai pelaku platform usaha dan juga bisa diakses memiliki oleh banyak kewajiban orang, untuk dan juga comply gambaran besar dari bisnis kita, masalah keuangannya itu semua ada di dashboardnya jurnal. Jurnal itu membuat semua sistem finance kita jadi seamless, satu software untuk semua kebutuhan finance dan sales kita. Sorry Bapak Ibu sekalian, karena virtual ya. Kita jadi semua tadi, tahu, ada mengurus sedikit, payroll bisa menjadi sangat rumit dan hambatan. sangat menyita Oke, waktu. kembali, Untuk itu, aku mengundang, kami menjadikannya Pak lebih Henry efisien Yoswe untuk ya, dilakukan. selaku Dengan product manager talenta, dari Makari, perhitungan untuk payroll bisa jadi kembali lebih mudah memulai dan cepat. presentasinya. Pak Karena Henry, sistem talenta silakan. lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Ya, oke, Nggak perlu sudah lagi nyatu hitung lagi data ya. absensi karyawan, Iya, kita Oke. lanjutkan karena yang seluruh aktivitas tadi ya. blueprint tersimpan Oke, thank you secara Elia. otomatis. Oke, tolong slide-nya. Talenta, termasuk absensi. Oke, teman-teman boleh dibantu untuk slide-nya Pak Henry. Silakan. Oke, sambil menunggu mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu nih Pak Henry. Boleh, boleh. Sambil kita menunggu ya, mungkin teman-teman sedang mempersiapkan untuk slide-nya. Oke, gimana Pak Henry? Sehat-sehat selama pandemi ini? Sehat, puji Tuhan sehat. Sehat ya. Elia gimana? Oke, sehat-sehat. Apa namanya? Semoga case COVID juga udah semakin membaik ya. Maksudnya sudah semakin turun lah ya angka dari sisi positif COVID-nya. Semoga segala sesuatunya juga ke arah membaik ya sebenarnya. Ya, betul. Cuman kita worry nanti nih ya yang Desember ya, karena kan banyak obrolan kan akan naik ya PPKM levelnya, kemudian di tanggal-tanggal tertentu juga Desember itu kan dibatasi ya supaya orang mungkin tidak banyak bepergian dan segala macamnya deh gitu ya, supaya aman lah gitu ya, nggak tiba-tiba angka COVID-nya naik lagi nih. Pak Henry udah ada rencana kemana nih? Atau mungkin di rumah aja atau mungkin tetap bekerja? Belum ada rencana sih, mungkin masih di rumah saja ya. Masih di rumah saja ya. Ya. Oke. Ya mungkin akan lebih baik juga sih ya untuk saat ini ya, daripada maksudnya saling menjaga juga lah supaya aman juga semua dan keluarga. Betul. Agar semuanya jadi lebih baik ya ke depannya. Betul, Kita juga betul. bisa kerja bersama-sama lagi secara offline seperti itu. Betul. Semoga juga 2022 ya, maksudnya keadaannya semakin baik dan kita semua bisa normal lagi nih gitu ya, bisa masuk ke kantor lagi, kita bisa normal lagi untuk WFO-nya ya, karena sekarang kan mungkin udah lebih 80-90% lebih ke WFH gitu ya. Betul. Oke. Kita masih menunggu ya berarti ya, Ya. untuk presentasinya. Oh, oke, sudah nih sepertinya ya. Gimana teman-teman? Sudah?
Oke, untuk presentasinya sudah ya. Oke, kembali waktu dan tempat saya persilahkan Pak Henry. Oke, thank you ya. Kita lanjut ya teman-teman. Ini kita lanjut ke slide solusinya. Tadi mungkin saya ulangi lagi. Bagaimana sih software performance management itu membantu tim HR atau performance atau perusahaan untuk manage performance manajemennya. Itu yang pertama itu biasanya software performance management yang baik itu akan membantu dalam hal menetapkan target individunya ya. Seperti yang tadi saya sudah infokan, jadi target individunya bisa align juga dengan apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi semua employee di dalam organisasi juga berjalan ke arah tujuan yang sama gitu. Nah, yang kedua, software performance management juga akan membantu memonitor hasil kinerja karyawan secara continuous ya. Jadi baik dari mulai dibuat itu targetnya sampai nanti pada saat proses reviewnya seperti itu. Terus yang terakhir, software performance management juga akan membantu dalam memberikan feedback kepada masing-masing employee-nya, itu akan menjadi secara objektif dan continuous juga. Seperti itu solusinya. Next slide, please. Oke, nah ini tadi kita udah bicara tentang solusi dari performance management software. Di Talenta, kita juga punya nih performance management software ya. Kita sebut Talenta Performance Review. Ada apa aja sih yang fitur-fiturnya yang ada di dalam Talenta Performance Review? Jadi yang pertama ini, Talenta Performance Review itu akan membantu atasan dan peers biasanya dalam memberikan feedback yang membangun ya, terutama terhadap kinerja dari masing-masing employee-nya gitu. Nah dari situ juga kita juga support untuk self-reflection atau si employee-nya itu sendiri bisa melakukan review ke dirinya sendiri dan dia juga bisa compare gitu. Contohnya misalnya dia sudah dapat penilaian dari atasannya atau peers-nya, jadi dia bisa melakukan self reflection sehingga dia tahu sebenarnya apa sih yang perlu dia improve gitu, biar align semuanya. Terus yang berikutnya juga di Talenta Performance Review, karyawan itu sendiri juga bisa membuat atau men-setting target atau goals-nya sendiri dan bisa mendapatkan approval dari atasannya. Ini tujuannya jadi dari tiap-tiap employee itu bisa memiliki ownership ya untuk masing-masing objektifnya seperti itu. Dan yang paling penting nih, karena kita bagian dari Talenta juga, baik dari data karyawan itu sudah terintegrasi dengan yang ada di Talenta dan kita juga bisa memperhitungkan tunjangan atau insentif berdasarkan pencapaian kinerja dari masing-masing karyawannya, seperti itu. Itu yang ada di Talenta Performance Review. Oke, next slide. Nah, berikutnya ini saya akan coba detailkan apa saja sih yang kita lagi kerjakan dan akan ready di akhir 2021 ini dan nantinya ada juga yang di awal 2022 gitu. Ini yang pertama, kita lagi mencoba integrasikan goals atau objektif ke dalam review cycle yang udah dibuat gitu. Jadi tujuannya apa? Di sini itu yang pertama itu jadi terukur ya. Jadi selain penilaian kualitatif karena kita integrasikan goals ke dalam review, itu juga nanti untuk masing-masing employee dapat dinilai secara kuantitatif juga gitu. Terus yang berikutnya ini lebih jadi spesifik juga ya per orang gitu karena misalnya biasanya kan goals itu berbeda-beda job positionnya itu akan beda ya. Contohnya misalnya kita bandingin tim sales dengan tim engineer itu kan goals-nya berbeda ya. Jadi dengan adanya integrasi ini kita juga bisa menghindari subjektivitas untuk penilaiannya gitu. Karena ada kualitatif dan kuantitatif yang tadi, jadi penilaian untuk masing-masing employee-nya itu bisa jadi lebih objektif, seperti itu. Oke, next slide.
Nah, yang berikutnya ini yang kita targetkan juga ada di early 2022. Ini kita akan memprovide dashboard yang gunanya untuk membantu tim HR untuk memonitor atau memantau nih perkembangan dari proses reviewnya itu sendiri gitu. Jadi di sini nanti tim HR bisa melihat karyawan mana saja sih yang belum melakukan review gitu, dan bisa merimain juga. Jadi tim HR ini bisa memastikan nih semuanya itu terlibat di dalam proses performance review-nya seperti itu. Dengan memonitor dan merimain juga, jadi tim HR juga bisa memastikan ketepatan waktunya sesuai dengan yang sudah ditentukan seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini kita ada sedikit cuplikan dari kedua fitur yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita coba lihat dulu aja seperti apa tampilannya di Talenta Performance Review. Periode atau goals period, measurement type, dan target dari goals tersebut. Anda juga dapat mendefinisikan bobot untuk goals yang nantinya akan digunakan untuk menghitung goal score di dalam proses review tersebut. Selanjutnya, Anda dapat melakukan update goals progress pada halaman ini. Mulailah dengan klik tombol ini dan pilih update progress. Setelah itu, akan muncul pop-up yang telah terisi progresnya. Berikutnya, klik submit, kemudian akan muncul halaman index goals yang telah terupdate. Sepertinya kita ada masalah jika sudah memasuki periode appraisal, Anda juga Kalau dapat membuat cycle dengan klik tombol create new cycle. Pada Pada menu ini, Anda dapat menentukan cycle dan review periodnya. Kemudian, klik tombol next untuk langkah selanjutnya. Pada halaman ini, Anda dapat menentukan karyawan-karyawan yang akan direview pada cycle tersebut. Oke, teman-teman, Selain boleh itu, dibantu, mungkin Anda juga izinnya dapat dan memilih suaranya, metode atau review mungkin mana boleh yang akan diulang gitu ya, digunakan. Pak Hendri ya. Misalnya menggunakan manajer goal. Untuk kelola performance management, mulailah dengan membuat goals pada menu Create Goals. Ini adalah tampilan halaman Create New Goal. Pada halaman ini, Anda dapat memasukkan beberapa rincian dari goals seperti periode atau goals period, measurement type, dan target dari goals tersebut. Anda juga dapat mendefinisikan bobot untuk goals yang nantinya akan digunakan untuk menghitung goal score di dalam proses review tersebut. Selanjutnya, Anda dapat melakukan update goals progress pada halaman ini. Mulailah dengan klik tombol ini dan pilih update progress. Setelah itu, akan muncul pop-up yang telah terisi progresnya. Berikutnya, klik tombol submit, kemudian akan muncul halaman index goals yang telah terupdate. Jika sudah memasuki periode appraisal, Anda juga dapat membuat cycle dengan klik tombol create new cycle. Pada menu ini, Anda dapat menentukan cycle dan review periodnya. Kemudian, klik tombol next untuk langkah selanjutnya. Pada halaman ini, Anda dapat menentukan karyawan-karyawan yang akan direview pada cycle tersebut. Selain itu, Anda juga dapat memilih metode review mana yang akan digunakan. Misalnya menggunakan manager review method. Berikutnya, mulailah tentukan template yang akan dijadikan indikator penilaian kualitatif. Sedangkan untuk indikator penilaian kuantitatif, Anda dapat menggunakan opsi Include Goals. Apabila opsi telah ditentukan, Anda juga dapat memasukkan bobot goals agar sistem dapat mengkalkulasi final score setiap karyawan berdasarkan skor dari goals dan indikator yang ada di template. Kemudian, klik Submit. Ketika sudah memasuki periode review, reviewer dapat melihat review task melalui menu Pending Action. Pada halaman ini, akan menampilkan nama cycle dan daftar karyawan yang harus direview. Berikutnya, akan muncul tampilan review form, di mana para reviewer dapat memberikan rating untuk goals dan indikator lainnya. Rating yang sudah dimasukkan oleh reviewer akan dikonversi menjadi skor berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Selain itu,
Sistem juga akan melakukan kalkulasi skor akhir dengan menggabungkan skor dari goals dan indikator yang ada pada template. Setelah reviewer selesai memasukkan rating, maka status review task akan berubah menjadi submitted. Dan hasil reviewnya dapat dilihat oleh tim HR di menu reports. Ini adalah tampilan dashboard yang akan menyediakan data overview dari cycle yang telah dibuat. Data yang dimunculkan dapat difilter berdasarkan review cycle, period, dan review method yang digunakan. Selanjutnya, sistem akan memunculkan data seperti jumlah reviewers, jumlah review task, dan persentase submission. Persentase submission ini juga dapat dilihat berdasarkan departemen perusahaan melalui tampilan chart berikut ini. Selain itu, tim HR juga dapat melihat daftar karyawan yang belum melakukan review task dan karyawan-karyawan yang memilih sendiri reviewernya. Tim HR juga dapat mengingatkan karyawan-karyawan untuk mengisi atau melakukan review task dengan klik tombol email yang ada pada daftar karyawan. Oke, itu tadi cuplikan fitur yang ada di Talenta Performance Review, mulai dari proses pembuatan goals-nya sampai di periode review-nya. Jadi kita juga tadi tampilkan review form-nya seperti apa, hasil integrasi goals dengan indikator-indikator lainnya seperti company values atau soft kompetensi, seperti itu. Oke, berikutnya. Oke. Oke, terima kasih Pak Hendri sesi presentasinya yang pastinya sangat menarik. Oke, jadi mungkin aku wrap up sedikit ya yang mungkin dibawakan oleh Pak Hendri gitu ya. Intinya Pak Hendri membahas tentang performance review yang pastinya sekarang ini bisa diterapkan di masing-masing company Bapak Ibu gitu ya Pak Hendri ya. Jadi bisa dipakai untuk performance appraisal. Memang saat ini Talenta sudah cukup lengkap juga dengan fitur-fitur yang banyak juga tanpa mungkin harus kita memakai vendor lain gitu ya. Jadi sudah lengkap deh, sudah all in one solution nih di Talenta itu sendiri. Oke, nah kemudian sebelum kita sudahi sesi ini, kita foto bersama dulu ya Pak Hendri, nanti mungkin Q-nya dari saya. Oke, panitia boleh siap. Saya hitung dari saya. Oke, Pak Hendri boleh senyum ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, seharusnya cukup. Oke, kemudian terima kasih banyak Bapak Hendri atas pemaparan yang sangat menarik mengenai update terbaru ya sistem untuk mempermudah mengukur performance karyawan. Oke, agenda sesi selanjutnya Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan bahwa Mekari Conference itu akan terbagi menjadi 4 stage yang berbeda yang dapat diakses pada breakout room. Oke, selain itu nanti Bapak Ibu bisa melihat detailnya di tampilan layar Bapak Ibu masing-masing untuk stage-stage yang saat ini sedang berlangsung juga pastinya. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat berbicara dengan representatif tim Mekari jika ingin mengetahui produk-produk Mekari seperti Talenta, Jurnal, Klik Pajak, Kontak, dan Mekari Flex lebih lanjut pada breakout room dengan label consultation dan pilih produk yang ingin diketahui lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian saya kembali mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian, jangan lupa, mungkin Bapak Ibu bisa melihat saat ini tampilan di layar adalah detail untuk masing-masing stage, gitu ya, untuk platform stage, kemudian HR stage, finance stage. Jadi di situ ada detailnya, tergantung peminatan Bapak Ibu mau peminatannya ke arah mana nih, mau dengerin untuk sesi-sesi yang mana gitu ya. Pastinya dengan speaker-speaker dan moderator kita juga yang pastinya sudah sangat
oke gitu ya di bidangnya, seperti itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, aku ingin mengingatkan jangan lupa untuk mengisi survei di bit.ly/makarikon21-FB gitu ya. Kami berharap dapat selalu melakukan perkembangan pada acara-acara kami berikutnya. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi survei di bit.ly/makarikon21-FB untuk feedback dari sisi Mekari Conference 2021. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya, teman-teman, Bapak Ibu. Oke. Oke. Kembali saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita nih masih cukup banyak ya sesinya di HR Stage ini, gitu ya. Kita masih ada 3 topik lagi, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nanti sebentar lagi kita akan masuk ke sesi yang berikutnya atau sesi kedua, pastinya dengan moderator dan speaker yang sangat menarik, gitu ya. Nanti saya akan informasikan lebih lanjut untuk sesi berikutnya. Saya akan membacakan kembali gitu ya untuk agenda sesi selanjutnya, dan kembali mengingatkan juga kita terbagi menjadi 4 stage yang berbeda yang Bapak Ibu bisa akses pada breakout room gitu ya. Bapak Ibu tergantung peminatan masing-masing ingin mendengarkan sesi yang mana, Bapak Ibu bisa ke HR stage, kemudian Bapak Ibu bisa ke finance stage gitu ya, dan juga bisa ke platform stage gitu ya. Kita ada sangat banyak topik dengan banyak speaker dan moderator juga yang pastinya berkenaan di bidangnya. Oke, kita tampilkan video saat ini. Jadi kita mulai berdiri di tahun 2016 akhir, di mana kita melihat ada opportunity antara offline advertising dengan online advertising. Dengan adanya Ubiklan ini, kita juga membantu meng-connect advertiser dengan offline advertising, di mana offline advertising biasanya sangat tradisional dan tidak ada dashboard atau big data yang bisa membantu offline advertising. Prinsip dari bisnis kita adalah dari offline advertising menjadi sesuatu yang bisa lebih terukur, lebih bisa dimonitor dan di-track lagi. Jurnal ini sangat membantu kita dalam segi monitoring untuk track sales dan laporan-laporan itu semua di satu platform dan bisa diakses oleh banyak orang, dan juga gambaran besar dari bisnis kita, masalah keuangannya itu semua ada di dashboard jurnal. Jurnal itu membuat semua sistem finance kita jadi seamless, satu software untuk semua kebutuhan finance dan sales kita. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. Steak Hotel by Holy Cow sebagai brand pelopor steak wagyu dengan harga bersahabat. Sebagai brand yang bergerak di bidang kuliner, Steak Hotel by Holy Cow sendiri mengedepankan kualitas produk dan layanan bagi konsumen. Karenanya, operasional dan kerjasama tim yang baik penting bagi bisnis kami. Saya cuma saya masuk di direktur ini untuk
Sejak ada Talenta itu kita paperless, jadi cukup dengan satu klik sudah langsung masuk di hari itu juga dan di detik itu juga. Ke Talenta sendiri kan kita sekarang udah ada di handphone ya. Ketika kita membutuhkan data karyawan sendiri yang memakai aplikasi Talenta itu sekarang udah nggak sulit lagi, dia bisa lihat sendiri ke aplikasinya sehingga memudahkan karyawan maupun HR untuk berkomunikasi langsung mengenai kebutuhan karyawan. Terima kasih dan sukses terus untuk Talenta. PT LRT Jakarta secara akta didirikan pada bulan Maret 2018 under Pemprov DKI dan kita juga under holding Jakarta Propertindo. Kita bergerak dalam bidang pelayanan transportasi dari LRT atau Light Rail Trail. Sebelum menggunakan HRIS Talenta itu menggunakan sistem manual dan tentunya faktor human error sangat riskan terjadi, dan tentunya untuk menghitung akan banyak sekali proses-proses manualnya, dari perhitungan pajak yang dihitung sendiri, kemudian perhitungan overtime dihitung sendiri walaupun ke dalam satu spreadsheet. Tapi dengan Talenta memangkas proses-proses tersebut sehingga dapat dilakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kita ingin suatu sistem yang light, sistem yang mudah, user friendly, tidak terlalu banyak investasi dalam pengadaannya, dan juga tentunya tim support yang akomodatif. Jadi PT LRT Jakarta memilih Talenta sebagai sistem payroll, itu yang utama. Di mana di samping itu, sistem payroll juga memiliki fungsi lain seperti employee self-service, kemudian pengajuan overtime, time off, dan reimbursement. Jadi itulah alasan kenapa Talenta digunakan di PT LRT Jakarta. Oke, tampilan video sudah selesai. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke sesi Driving HR Transformation Across Holding and Subsidiary Companies. Oke, sebelum kita memperkenalkan moderator, dan hari ini akan dibawakan dengan moderator kita, dengan Bapak Riki Suryaputra. Pak Riki adalah seorang Head of Talent Acquisition dan People Strategy di Mekari yang telah lebih dari 6 tahun berfokus berinovasi dan berperan besar dalam pengelolaan Talent Acquisition dan People Strategy di Mekari. Dan hari ini untuk topik ini kita kedatangan dua speakers kita, Ibu Indah Ilmia Sari. Beliau merupakan praktisi HR yang berperan sebagai HRIS Supervisor di PT SCG Ready Mix Indonesia yang berfokus pada operasional dan pengelolaan HRIS System, mulai dari memproses payroll, attendance, dan pengelolaan administrasi karyawan di perusahaan. Kemudian kita ada satu speaker lagi, Bapak Ibu, dengan Ibu Meliana. Ibu Mei telah berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai praktisi HR. Berbagai pengelolaan karyawan telah menjadi fokus dari awal mula karir dari Ibu Mei ini. Saat ini Ibu Mei menjalani profesi sebagai payroll supervisor di kawasan industri Jababeka sebagai payroll supervisor, dan Ibu Mei mengelola seluruh perhitungan payroll karyawan dengan HRIS Talenta. Jababeka merupakan grup holding company dengan lebih dari 20 unit bisnis, dan di sesi ini Ibu Mei akan membagikan pengalamannya mengelola operasional HR di grup holding company. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya panggilkan moderator kita dengan Pak Riki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Riki, silahkan. Oke, baik. Thank you, Elia, atas perkenalannya.
Selamat datang para partisipan Makari Conference. Selamat datang di HR Stage. Saya Ricky Surya Putra akan membantu sesi kali ini dengan tema Driving HR Transformations Across Holding and Subsidiaries Company. Jadi pada sesi ini kita akan bahas lebih dalam mengenai digital transformations yang terjadi di holding companies ya. Akan kita coba lihat point of view dari sisi holdings dan juga subsidiaries-nya. Tentunya sesi ini akan sangat insightful sekali dan terlebihnya untuk teman-teman yang mungkin bekerja di dalam bisnis yang bentuknya holding companies atau berada dalam subsidiaries holding companies akan bisa lebih relate seperti itu ya. Kemudian, jika teman-teman sekiranya ada pertanyaan yang ingin dibahas, silakan masukkan pertanyaannya ke kolom Q&A. Jadi, jika waktu masih tersisa, kita akan maksimalkan sebisa mungkin untuk accommodate pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk pembicara pertama kita masuk dan mengaktifkan kameranya ya. Halo, Ibu Indah. Halo, selamat Halo. siang Mas Riki. Ya, baik. Ya, selamat datang Ibu Indah. Oke, untuk perkenalan dulu ya. Jadi sebagai perkenalan, Ibu Indah Ilmiasari ini merupakan seorang praktisi HR yang berperan sebagai HRIS Supervisor di PT SCG Ready-Mix Indonesia yang berfokus pada operasional dan pengelolaan HRIS, mulai dari memproses payroll, attendance, dan pengelolaan administratif HR karyawan di perusahaan. Seperti itu ya. Selamat datang kembali Ibu Indah. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Dan tentunya Ibu Indah di sini tidak sendiri ya. Tadi sesuai dengan apa yang udah Elia jelaskan juga akan ditemani oleh Ibu Meliana. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Ibu Meliana untuk aktifkan kameranya. Halo semua, salam kenal. Saya Mei. Saya di Corporate HR pada Jababeka Group. Ya, oke. Welcome, selamat datang di HR Stage Ibu Mei. Oke, untuk perkenalan juga, Ibu Mei ini berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai praktisi HR. Berbagai pengelolaan karyawan telah menjadi fokus dari awal Ibu Mei berkarir ya. Jadi saat ini Ibu Mei menjalani profesi sebagai payroll supervisor di kawasan industri Jababeka. Sebagai payroll supervisor, Ibu Mei juga mengelola seluruh penghitungan payroll karyawan dengan menggunakan HRIS Talenta. Jababeka merupakan group holdings company dengan lebih dari 20 business unit, dan di sesi ini Ibu Mei akan membagikan pengalamannya ke kita semua mengenai pengelolaan operasional HR di holding groups company. Seperti itu, Ibu Mei ya. Ya, oke, mungkin kita untuk tidak berlama-lama lagi, kita coba mulai diskusinya kali ya untuk pertanyaan pertama nih. Ya mungkin tapi sebelum masuk ke lebih dalam lagi, mungkin dari Ibu Mei dan Ibu Indah mau menjelaskan dari industrinya masing-masing itu bisnisnya seperti apa dan grupnya itu modelnya seperti apa. Mungkin dari Ibu Indah, silakan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Halo semuanya, saya Indah dari PT SCG Ready-Mix. Kami dari SCG Group, part of SCG Group. Untuk company saya ini fokusnya di bidang industrial ya, jadi kita menyiapkan bahan-bahan konstruksi seperti beton, terus ada semen, ada mining juga, seperti itu. Baik, oke. Jadi fokusnya di industri konstruksi dan mining ya, Betul. Bu Indah ya. Oke, baik. Thank you Ibu Indah atas penjelasannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Mei. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Mei, Corporate HR pada Jababeka Group. Nah, bagi teman-teman nih yang belum pernah dengar apa sih Jababeka Group itu, kami adalah salah satu pengembang kawasan industri terbesar yang ada di Asia Tenggara. Untuk bisnis kami mempunyai 3 pilar utama. Yang pertama, kita ada land management. Ini meliputi residensial, komersial, serta industri, kawasan industri yang ada di Kendal dan Cikarang, Jababeka. Lalu, next-nya kita punya pilar infrastruktur nih, Mas. Kita punya pembangkit listrik sendiri, instalasi pengelolaan air dan limbah, serta pelabuhan kering yang ada di Cikarang. Nah, selain fokus di situ, kita juga fokus di leisure and hospitality. Kita punya hotel, villa, resort, lapangan golf, serta kita juga memegang 2 lisensi untuk kawasan ekonomi khusus pariwisata yang ada di Tanjung Lesung dan Morotai.
I see. Baik, Ibu Mei. Terima kasih penjelasannya atas penjelasannya Ibu Mei ya. Jadi memang secara keseluruhan ya sepertinya ya kawasan Jababeka ini secara bisnisnya ya ada dari perumahannya, terus hospital, pariwisata juga ada gitu ya, Ibu Mei ya. Oke, ya mungkin dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin kita ada bertanya-tanya kali ya dari sebenarnya apa sih membedakan perusahaan holding companies dan company konvensional yang pada umumnya gitu ya yang belum punya parent companies dan belum punya subsidiaries seperti itu ya. Mungkin apa ya sebenarnya yang membedakan secara operasional khususnya pengelolaan HR-nya ya. Mungkin dari Ibu Mei ada insight yang bisa dibagikan Ibu Mei. Kalau perbedaan antara holding company dengan perusahaan yang buka holding tuh kalau di SR holding ini kita harus menangani banyak unit bisnis yang mempunyai proses bisnis yang berbeda-beda nih Mas Riki. Dengan proses bisnis yang berbeda-beda, otomatis kebutuhan talentnya juga berbeda-beda nih. Nah, itu tantangan kita sebagai holding, bagaimana kita nge-hire karyawan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis-bisnisnya kita. Contohnya nih, orang hospitality selain skill, kita juga mengutamakan penampilan. Itu dari segi talent. Tapi kalau dari segi SR strategi nih, kita berbeda juga nih antara di holding dan di unit. Kalau di unit, SR business unit itu lebih berperan sebagai SR business partner yang bertindak sebagai mitra strategis dan penghubung antara bisnis unit terkait dengan kita. Nah, sementara kalau kita yang di holding ini Pak Riki, kita lebih ke arah sebagai pembuat kebijakan atau guide. Nah, kita juga harus memberikan pelayanan kita nih ke SR bisnis unit terkait supaya operasional mereka bisa berjalan dengan lancar. Sama. I see, baik Ibu Mei. Oke, kalau dari penjelasan Ibu Mei tadi mungkin menyambung lagi kali ya. Kalau dari ada noise ya. Halo? Ya, oke. Ya, sorry tadi ada noise sedikit. Ya, jadi dari penjelasan yang tadi Ibu Mei sudah jelaskan, mungkin kalau dari pengelolaan sumber daya manusianya gitu ya, operationals yang ada di holding itu problemnya itu seperti apa mungkin ya, Bu Mei, yang dirasakan? Nah, kalau yang khususnya di Jababeka ya. Oke, pengalaman yang saya rasakan sendiri nih, terkadang kita susah sekali untuk menyeragamkan pemahaman para SR business unit nih untuk mengimplementasiin kebijakan atau guide yang telah ditetapkan oleh holding kita. Jadi kadang-kadang itu SR business unit ya punya pemahaman yang berbeda. Nah, gimana nih cara kita holding untuk menyeragamkan pemahaman mereka supaya mereka bisa ikut guide yang sudah kita tetapkan seperti itu, Pak Riki. I see. Jadi lebih ke untuk compliance-nya ya, yang jadi challenge terbesar ya. I see. Oke, thank you Ibu Mei atas penjelasannya. Mungkin Ibu Ina ada yang bisa ditambahkan mengenai challenge-nya seperti apa sih ketika seorang HR mengurus sebuah holdings itu ya? Apa yang menjadi challenge terbesar? Oke, kalau dari sisi saya, pengalaman saya, untuk HR sendiri, pertama bisnisnya berbeda ya, tiap grup itu bisnisnya berbeda. Kemudian standarisasi kebijakannya kita antara grup saya dengan grup-grup yang lain pun juga berbeda, sehingga antar grup yang lain harus saling menyesuaikan standarisasi kebijakannya. Kedua adalah working behavior-nya juga berbeda-beda dari tiap-tiap grup, seperti itu. Lalu ada juga manajemen sistemnya sendiri dari kita juga berbeda-beda. Kurang lebih kalau dari pengalaman saya seperti itu. Oke. Thank you Ibu Indah. Jadi memang dari segi compliance yang besar betul. Challenge di manage untuk di holding companies ya. Nah mungkin kan dari challenge yang ada tadi itu jadi secara solusi yang paling visible untuk diimplementasi seperti apa ya Ibu Indah? Oke, pertama memang harus standarisasi sih. Semuanya harus kita rundingkan bersama-sama agar tidak ada yang lebih unggul di antara yang lain. Oke. Jadi mungkin saya bisa mengambil contoh cases kali ya.
Misalnya ya, semisalkan nih dalam sebuah holding companies ada sebuah subsidiaries yang mereka merasa secara proses itu mereka sudah paling benar. Nah, terus di sisi lain dari holdings mereka ada push sebuah policies gitu yang harus mereka comply gitu. Nah, cuman terkadang kan suka ada against gitu ya. Nah, kondisi seperti itu pernah ada terjadi nggak ya, yang dari subsidiaries-nya punya idealisme sendiri seperti itu? Oh, ya memang ada sih, ada case seperti itu. Terkadang kita punya idealisnya masing-masing. Cuman balik lagi, kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan perusahaan saat ini, yang mana yang lebih diutamakan itu. Jadi ketika ada masalah seperti itu, tiap-tiap grup company akan diskusi nih mau bagaimana untuk penanganannya. Itu yang mana yang paling bisa di-apply untuk di perusahaan kita. Seperti itu. I see. Jadi apakah ketika ada cases tersebut pasti holdings nge-push apa yang mereka anggap comply pasti harus diimplementasikan atau case by case masih bisa dipertimbangkan? No, masih bisa dipertimbangkan sebenarnya. Balik lagi ke kondisi perusahaannya masing-masing, kan ada tiap-tiap grup kan pasti berbeda-beda ya kondisinya. Jadi harus kita lihat lagi kondisinya kita seperti apa. Apakah possible untuk diaplikasikan atau tidak? I see, betul. Dan itu yang terjadi di SCG juga mungkin ya? Betul. I see. Oke, thank you Ibu Indah. Mungkin Ibu Mei ada insights lain atau point of view lain yang bisa ditambahkan? Nah, kalau dari sisi saya nih, untuk mengatasi permasalahan yang tadi nih, sebenarnya kita perlu sistem yang terintegrasi antara holding dan business unit itu sendiri. Nah, di HR sendiri, SRIS merupakan jawaban nih untuk semua permasalahan yang ada. Dengan adanya sistem nih, kebijakan kita tinggal kita setting di dalam sistem kita. Jadi secara otomatis kita juga menjalankan fungsi holding dengan benar, unit pun dengan aman bisa melakukan praktisi ASR-nya juga dengan benar. Dan pasti pemahamannya juga udah sama karena sudah tersistem gitu Kak. Kalau dari saya Pak Riki. I see, benar-benar make sense. Oke, mungkin dari penjelasan yang tadi dijelaskan kita bisa menyambung ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi mungkin Ibu Indah dan Ibu Mei ini kan udah berpengalaman lama di masing-masing holdingsnya gitu ya. Dan saya rasa cara manajemen 2 tahun atau 3 tahun ke belakang sampai dengan di compare with sekarang pasti akan ada perbedaan kan dalam sisi manajemen, behavior people, talent management dan lain-lainnya. Mungkin apa ya perbedaannya dari sebelum dan sekarang yang terjadi secara proses gitu ya. Mungkin bisa dari sebelum digitalisasi sampai dengan digitalisasi atau mungkin ada cases lain yang bisa diceritakan. Mungkin dari Ibu Indah bisa cerita dulu ya. Oke. Kalau perubahan ya dari 2 tahun terakhir, khususnya di HRIS, itu adalah manajemen sistemnya. Jadi dulu itu kita masih banyak manualnya. Nah, semenjak ada HRIS, kita perkenalkan talenta sendiri. Nah, mulai tuh berubah beberapa habit dan untuk load pekerjaan jadi lebih mudah gitu. Misalnya untuk attendance yang tadinya kita harus daily manual, checking dari mesin pinjer. Nah, untuk sekarang sudah nggak perlu nih kita checking dari mesin pinjer, semua sudah terintegrasi langsung masuk ke talentanya sendiri. Kemudian untuk dari sisi payroll, karena sudah tidak manual, jadi untuk proses payroll lebih singkat ya untuk HRIS-nya. Jadi kita cukup buka talenta, proses penginputan data dan pengecekan data selesai, tinggal kita rendering lagi dan langsung kita proses. Kalau dari segi HRIS-nya seperti itu. Baik. Ada challenge, ada kesulitan nggak ya Bu ya dalam transformasi sebelum digital menuju digital gitu kan? Tadinya manual nih, manual work berarti kan lebih less tech savvy seperti itu kan ya? Betul. Oke, challenge-nya pertama adalah merubah habit karyawannya dulu ya. Ini challenge aku yang pertama kali yang agak sulit gitu. Jadi
beberapa dari karyawan-karyawan kami juga maksudnya sudah orang-orang di usia lanjut, gimana kita memperkenalkan teknologi digital nih kepada mereka ini gitu, sehingga kita harus melakukan sosialisasi ke mereka, ini begini loh caranya gitu. Jadi membiasakan habitnya mereka terlebih dahulu. Menurut saya itu yang paling sulit sih ketika kita proses transformasi ke digitalisasi. I see. Memang perubahan sepertinya harus ada di-push gitu ya. Kalau nggak akan lama gitu berubahnya ya. Betul. Agree. Thank you, Ibu Indah. Mungkin dari Ibu ada tambahan point of view lain, Ibu? Kalau saat ini kita tahu ya, semua bisnis bergerak go to digital. Nah, di SR juga kita nggak mau ketinggalan dong untuk transformasi secara digitalisasi. Nah, supaya pengelolaan di SR kita lebih efektif dan efisien. Saya punya pengalaman nih, Pak Piki dan Indah. Waktu pakai Talenta, kita kan ada unit yang di Morotai nih. Kalau mereka mau klaim benefit kacamata, jadi kita ada klaim benefit kacamata namanya, nah kwitansi itu dikirim dari Morotai ke Cikarang, pusat kami yang di holding. Bayangin dong berapa lama tuh waktu yang diperlukan, let's say seminggu 1 bulan, jadi dia ngeklaim bulan ini, bulan depan baru bisa ditransfer. Wah, paket spesial ya. Nah, dengan menggunakan Talenta nih, hal itu bisa teratasi. Jadi teman-teman kita yang ada di Morotai, kalau dia beli kacamata, dia tinggal langsung klaim melalui Talenta, dan di bulan tersebut juga langsung ditransfer ke yang bersangkutan, seperti itu. Oke. Ya, jadi memang dengan adanya digitalisasi ini bisa membuat proses menjadi lebih efektif dan efisien ya, Bu Mei ya. Yang tadinya membutuhkan waktu proses untuk reimbursement yang tadinya mungkin lebih dari 7 hari, jadi bisa lebih jauh dipersingkat ya, Bu Mei ya. Iya. Jadi kita nggak perlu nunggu kiriman dokumen dari Morotai. I see, betul. Jadinya juga dari segi HR yang proses, dari employee yang melakukan reimbursement itu juga experience-nya jadi lebih enak gitu kan ya, yang mereka rasakan ya. I see. Oke. Nah, mungkin untuk ini waktu juga kelihatannya sudah mau habis. Mungkin kita untuk wrap up kali ya dari Ibu Indah. Mungkin kalau misalnya dengan digitalisasi ini mungkin ada pesan apa nih untuk teman-teman kalau misalnya ada yang masih mikir-mikir atau ragu untuk ini kayaknya dengan pakai manual juga masih bisa jalan kok, nanti aja lah digitalisasi yang lebih advance gitu misalnya. Mungkin dari gimana Bu Indah? Oke. Pertama saya mau info, digitalisasi itu sangat mempersingkat waktu dan load kerja kita. HR ini sebenarnya fungsinya nggak cuma administratif ya, tapi HR itu bisa fungsinya lebih banyak dari itu, talent management dan lain-lain. Sehingga ketika kita sudah digitalisasi, semua sudah tersistem, otomatis, pekerjaan jadi lebih ringan, sehingga kita bisa improve ke bidang lain. Seperti itu. Kedua, dengan digitalisasi seperti tadi cerita dari Bu Mei, kan banyak dokumen yang harus dikirim, text time seperti itu. Nah, dengan digitalisasi ini kita bisa saving earth juga loh, kita bisa paperless misalnya. Dengan adanya Talenta, saya sekarang lebih banyak paperless. Terus insiden di mana kita kehilangan dokumen, apapun itu jadi lebih berkurang. Karena semua sudah ada di sistem, tinggal upload, selesai. Tinggal kita proses, seperti itu. Terus selanjutnya juga dengan adanya digitalisasi ya, ngebantu karyawan juga buat melek nih, yang namanya teknologi. Seperti itu. I see, ya betul. Agree Ibu Indah. Jadi untuk teman-teman yang masih proses untuk berpikir untuk lebih ke arah digitalisasi yang lebih advance, jangan ragu gitu ya, karena dengan adanya digitalisasi ini teman-teman HR di luar sana bisa jadi lebih produktif gitu ya, jadi bisa lebih strategik juga gitu kan ya, jadi dan bisa lebih mengembangkan sayap-sayapnya gitu ya. Ya, oke. Ibu Indah, thank you atas insights-nya. Mungkin dari Ibu Mei ada point of view lain yang bisa diberikan untuk teman-teman HR di luar? Halo? Halo, Ibu Mei masih di mute? Maaf. Udah selesai. Ya. Menambahkan lagi nih dengan melakukan SR transformasi, kita tuh
akan mempermudah seluruh proses HR nih Mas. Mulai dari tadi form-form kita udah nggak pakai, terus si karyawan sendiri bisa langsung ngecek data dirinya benar atau enggak, dan mereka bisa mengajukan perubahan itu sendiri. Jadi sebagai HR tuh kita udah pekerjaan-pekerjaan administrasi itu udah bisa dihilangkan nih. Dengan pekerjaan administrasi yang dihilangkan, maka sebagai HR kita bisa fokus menjadi bisnis partnernya nih si perusahaan. Dengan kita menjadi bisnis partner perusahaan, untuk kita lebih fokus untuk melakukan hal-hal strategis yang ada di HR, nah itu otomatis kemajuan perusahaan juga akan berkembang seperti itu. I see. Ya, oke. Thank you Ibu Mei atas penjelasannya. Ya, setuju banget. Jadinya dengan digitalisasi HR yang dilakukan oleh HR bisa jadi lebih berperan sebagai business partner ya. Jadi bisa benar-benar fokus dalam mengembangkan bisnisnya dan nggak pusing melulu terkait hal yang administratif seperti itu kan ya. Oke. Jadi to summarize mungkin ya, untuk teman-teman yang di luar sana yang masih ragu atau masih berpikir ini kapan ya waktu yang tepat untuk transform menjadi lebih digital, untuk go digital gitu ya, itu nggak perlu ragu karena dengan transform digital lebih advance akan menjadi teman-teman akan menjadi lebih enabled secara strategically, akan menjadi lebih produktif juga dan akan bisa lebih produktif in the end dan bisa menjadi business partner di masing-masing perusahaannya. Seperti itu ya. Oke, karena waktu sudah habis, waktu dan tempat, saya persilakan lagi ke MC. Oke, terima kasih banyak Pak Riki sebagai moderator, Ibu Indah dan Ibu Meliana sebagai speaker kita ya di siang hari ini. Terima kasih banyak atas sesinya. Sebelum jangan kemana-mana dulu, kita sesi foto bersama dulu ya. Bapak Ibu, boleh nanti cue-nya dari saya. Panitia sudah siap? Boleh saya cue? Oke, di 3, 2, 1. Oke, oh ada suaranya ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak untuk sesinya Bapak Riki dengan Ibu Indah dan Ibu Meliana atas diskusinya yang sangat menarik terkait bagaimana memanage bisnis untuk perusahaan yang memiliki banyak cabang dan lini bisnis. Oke, untuk agenda sesi selanjutnya nih Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan bahwa Mekari Conference itu akan terbagi menjadi 4 stage yang berbeda, dapat diakses pada breakout room gitu ya. Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan peminatan Bapak Ibu gitu ya, mau ke HR stage, mau ke finance stage maupun ke platform stage gitu ya, tergantung peminatan dan sesi-sesi yang sedang berlangsung saat ini. Bapak Ibu bisa melihat saat ini di layar Bapak Ibu ada detail-detail untuk masing-masing stage-nya gitu ya, ada judul-judulnya, kemudian ada moderatornya siapa, ada speakernya siapa, dengan pastinya ada topik-topik yang sangat menarik juga yang bisa Bapak Ibu untuk ikuti gitu ya. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat berbicara dengan representatif tim Mekari jika ingin mengetahui produk-produk Mekari seperti talenta, jurnal, klik pajak, kontak, dan Mekari Flex lebih lanjut pada breakout room dengan label consultation, dan kemudian pilih produk yang ingin diketahui lebih lanjut. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan break selama 30 menit setelah ini, namun Bapak Ibu tetap bisa mengunjungi consultation room selama break di consultation room produk kami dengan masuk ke breakout consultation room. Oke, kita akan kembali lagi 30 menit dari sekarang dengan sesi nanti yang akan selanjutnya dibawakan dengan topik Financial Empowerment by Normalizing Earned Wage Access. Oke. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi survei di bit.ly/mekarikon21-FB. Kami berharap dapat selalu melakukan perkembangan pada acara-acara kami berikutnya.
Oke, saya ulang Bapak Ibu untuk mengisi survei di bit.ly/makaricon21-fb untuk feedback dari sesi Makari Conference 2021. Oke, Bapak Ibu kita break dulu 30 menit. Bapak Ibu bisa sambil makan siang, santai, dan lain-lainnya. Kita akan kembali lagi setelah 30 menit. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you, thank you. Jadi kita mulai berdiri di tahun 2016 akhir, di mana kita melihat ada opportunity antara offline advertising dengan online advertising. Dengan adanya Ubiklan ini, kita juga membantu mengconnect advertiser dengan offline advertising, di mana offline advertising biasanya sangat tradisional dan tidak ada dashboard atau big data yang bisa membantu offline advertising. Prinsip dari bisnis kita adalah dari offline advertising menjadi sesuatu yang bisa lebih terukur, lebih bisa dimonitor dan di-track lagi. Jurnal ini sangat membantu kita dalam segi monitoring untuk track sales dan laporan-laporan itu semua di satu platform dan bisa diakses oleh banyak orang, dan juga gambaran besar dari bisnis kita, masalah keuangannya itu semua ada di dashboardnya jurnal. Jurnal itu membuat semua sistem finance kita jadi seamless, satu software untuk semua kebutuhan finance dan sales kita. Jadi kita mulai berdiri di tahun 2016 akhir, di mana kita melihat ada opportunity antara offline advertising dengan online advertising. Dengan adanya Ubiklan ini, kita juga membantu mengconnect advertiser dengan offline advertising, di mana offline advertising biasanya sangat tradisional dan tidak ada dashboard atau big data yang bisa membantu offline advertising. Prinsip dari bisnis kita adalah dari offline advertising menjadi sesuatu yang bisa lebih terukur, lebih bisa dimonitor dan di-track lagi. Jurnal ini sangat membantu kita dalam segi monitoring untuk track sales dan laporan-laporan itu semua di satu platform dan bisa diakses oleh banyak orang, dan juga gambaran besar dari bisnis kita, masalah keuangannya itu semua ada di dashboardnya jurnal. Jurnal itu membuat semua sistem finance kita jadi seamless, satu software untuk semua kebutuhan finance dan sales kita. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. Steak Hotel by Holy Cow sebagai brand pelopor steak Wagyu dengan harga bersahabat. Sebagai brand yang bergerak di bidang kuliner, Steak Hotel by Holy Cow sendiri mengedepankan kualitas produk dan layanan bagi konsumen. Karenanya, operasional dan kerjasama tim yang baik penting bagi bisnis kami.